Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, munculnya konsep dan juga gagasan moderasi beragama adalah sebuah kebutuhan karena kita berada pada kondisi yang begitu beragam. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu. Ada 4 indikator penting dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah kearifan lokal. Penguatan moderasi beragama merupakan ikhtiar pemimpin dari semua masalah yang muncul dikarenakan keberagaman Indonesia sehingga lebih menghargai kearifan lokal. Yang menjadi sumber masalah adalah adanya penyelewengan pemikiran, hebat dan paling benar, memandang yang lain salah dikarenakan cara pandang yang berbeda terhadap keberagaman. Kemudian menggiring opini negatif terhadap berbagai perbedaan tersebut sehingga dapat memicu konflik dan mengganggu stabilitas bangsa. Ketika perbedaan keberagaman itu tidak dimanage dengan baik, maka keberagaman itu justru akan menjadi sumber konflik yang membahayakan. Namun sebaliknya, jika perbedaan keberagaman itu dimanage dengan baik, maka keberagaman itu akan menjadi suatu sumber kekuatan. Moderasi beragama merupakan kebutuhan agar apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Indikator yang kedua dari moderasi beragama adalah anti kekerasan. Dengan adanya moderasi beragama mewujudkan sikap dan cara pandang dari sisi positif, sehingga dapat menghindari perselisihan yang dapat memicu kekerasan. Oleh karena dalam menerapkan moderasi beragama perlu adanya literasi dan edukasi yang positif. Hal inilah mengapa dunia pendidikan itu perlu ditanamkan moderasi beragama. Kemudian indikator yang ketiga, moderasi beragama adalah toleransi. Narasi toleransi ini sangat penting. Ini adalah refleksi sebuah kebutuhan cara bernegara. Moderasi itu adalah memilih jalan tengah. Nilainya adalah adil dan berimbang. Moderasi akan menjadi penyelesaian atau penengah. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan juga berpikir secara positif. Kematangan demokrasi sebuah bangsa antara lain bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis. Demikian juga sebaliknya, aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa juga terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, suku, budaya, dan sebagainya. Indikator yang daripada moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini berguna untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktek beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan.
dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama. Kenapa? Karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Agama adalah persoalan yang sensitif dan ada beberapa pihak kan ini sehingga menyebar hoaks dan menggiring opini sehingga masyarakat menjadi benci pemerintah dan mencari kekisruhan. Hal inilah menjadi penting untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Semua keberagaman di Indonesia memiliki keberagaman pemikiran, tetapi keberagaman pemikiran itulah menjadi kekuatan. Jadikan agama sumber inspirasi sehingga kita menjadi paham. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.